Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Utami Sujaning Tias, NPM saya 4520210071. Saya dari kelas Algoritma dan Pemrograman kelas A. Saya merupakan mahasiswa S1 Program Studi Teknik Informatika dari Universitas Pancasila. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar saya. Tugas besar saya ini merupakan sistem informasi penjualan obat di apotik, di mana tugas besar ini merupakan gabungan dari beberapa materi, yaitu function, selection short descending, array, pengulangan, dan juga string. Saya akan langsung menunjukkan tentang codingan tugas besar saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan dari tugas besar saya. Di sini ada library, sekumpulan library. Library sendiri itu pada bahasa C++ berfungsi sebagai pengatur proses kompilasi. Di sini juga ada tipe data. Tipe data di sini itu merupakan variabel untuk menentukan bentuk data yang akan disimpan dan di dalam memori, dan jenis operasi apa yang akan dijalankan pada variabel tersebut. Pada materi pertama di sini ada function. Function ialah sebuah struktur yang mengandung pernyataan yang akan dilaksanakan CPU jika nama function tersebut dipanggil. Di sini juga ada string. Materi string di sini merupakan inputan dari nama pembeli, tanggal pembeli, dan alamat pembeli, dan nanti akan mencetak kartu apotik yang merupakan inputan dari yang saya sebutkan tadi. Di sini ada materi perulangan. Perulangan yang saya gunakan di sini adalah do dan while. Perulangan sendiri itu merupakan proses pengeksekusian pernyataan berulang kali. Di sini perulangannya ini digunakan untuk menampilkan pilihan untuk membeli obat ataupun keluar. Di sini juga ada function yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya ada selection short. Selection short yang digunakan saya adalah selection short descending, di mana pengurutan data yang dilakukan dari data terbesar ke data yang terkecil. Lalu di sini ada array. Array yang saya gunakan itu array satu dimensi, di mana array itu merupakan sebuah variabel yang menyimpan data dengan tipe yang sama. Di sini juga ada selection. Selection yang saya gunakan di sini adalah switch, di mana seleksi itu merupakan proses penyeleksian kondisi yang menyebabkan satu atau lebih statement dijalankan atau tidak dijalankan. Biasanya statement yang dijalankan itu statement yang bernilai true. Di sini string yang saya string di codingan ini merupakan inputan nama pembeli, tanggal pembeli, dan alamat, dan akan mencetak struk apotik seperti inputan yang sudah saya sebutkan tadi. Langsung saja kita jalankan program ini. Di sini program ini pertama kali menampilkan inputan untuk nama pembeli, jadi kita harus memasukkan input untuk nama pembeli. Lalu ada tanggal pembelian. Lalu ada alamat pembeli. Lalu di sini tercetak kartu apotik dengan inputan yang tadi sudah kita input. Terus ada ucapan selamat datang dan juga ada pilihan untuk beli obat atau keluar. Jadi kita pilih untuk beli obat atau nomor 1.
Di sini akan tercetak kode obat yang tersedia. Kode obat yang tersedia ini mewakili stok obat yang ada di apotik. P itu untuk paracetamol, R itu untuk Proma, A itu untuk amoxicillin, dan D itu untuk Decolgen. Di sini juga ada pilihan pesanan racikan obat. Di sini saya akan memilih 9. Di sini juga ada total belanjaan setelah kita memilih obat apa yang akan dibeli. Lalu kita akan menginput nama pembeli kembali, tanggalnya, alamatnya, lalu terakhir di sini tercetak struk apotik dengan inputan yang tadi saya input. Ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang laporan dari tugas besar saya yang memuat pseudocode dan juga algoritma. Pseudocode sendiri itu mempunyai pengertian deskripsi dari algoritma pemrograman komputer yang menggunakan struktur sederhana dari suatu bahasa pemrograman, di mana bahasa pemrograman yang saya gunakan yaitu bahasa C++. Pada pseudocode ini memuat deklarasi dan juga deskripsi, di mana deklarasi ini memuat variabel dan juga tipe data apa saja yang ada pada program saya. Sedangkan deskripsi ini memuat input ataupun output yang ada pada program yang sudah saya kerjakan. Seperti pada laporan ini, deklarasi yang ada itu deklarasi Z, beli, tampil, X, yang mempunyai tipe data integer, di mana tipe data tersebut berupa angka. Pada function X, pada function integer X, deklarasi yang digunakan itu tipe data char, di mana pada codingan ini akan diinput dan akan menghasilkan output berupa nama, alamat, tanggal yang akan membentuk kartu apotik. Pada integer tampil, deklarasi yang digunakan itu input, di mana nanti dengan tipe data integer, di mana nanti akan ada pilihan beli atau keluar dari program. Dan deskripsi yang digunakan ini switch. Deskripsi yang digunakan ini dengan seleksi switch. Deskripsinya ini nanti menampilkan tentang pilihan apa yang dilakukan, dan menampilkan harga serta total biaya yang dilakukan pada saat pembelanjaan di apotik. Lalu pada integer yang terakhir itu nanti menampilkan tipe data dengan tipe data char, menampilkan tipe data berupa bentuk huruf, yang mana nanti hasilnya akan mengeluarkan input dan output berupa nama, tanggal, alamat, dan akan mencetak kartu atau struk berbelanja dari apotik. Selanjutnya ada algoritma, di mana algoritma ini penyelesaian atau langkah-langkah penyelesaian dari suatu masalah. Pada algoritma ini membuat fungsi tampil yang pertama, membuat fungsi X, memasukkan nilai variabel atau input, di mana variabel atau input ini dimasukkan berupa nama, alamat, dan tanggal yang akan mengeluarkan output sebagai kartu apotik. Lalu pada algoritma nomor 7, 8, 9, dan 10, di sini ini menampilkan atau mencetak harga obat yang tersedia di apotik. Selanjutnya pada algoritma 27 sampai 38, ini algoritma menginput pilihan
peracikan obat, dan akan mencetak total belanja. Serta pada algoritma nomor 40 sampai selesai, di sini nanti akan menginput nilai atau variabel nama, tanggal, dan alamat yang akan mencetak nama, alamat, dan tanggal yang sudah diinput sebagai struk pembelanjaan di apotik. Ini adalah program atau source code dari tugas besar saya. Ini adalah screenshot dari tugas besar saya. Dan kita sampai di bab 3 penutup dari laporan tugas besar saya. Kesimpulannya, dengan belajar bahasa pemrograman C++ dengan materi yang diajarkan, dapat meningkatkan kemampuan para mahasiswi atau mahasiswa dalam hal pembelajaran dasar atau coding. Adanya tugas besar praktikum bertujuan meningkatkan kemampuan skill para mahasiswi atau mahasiswa dalam mata kuliah tersebut. Selain itu, mata kuliah ini membawa dampak positif tanpa kita sadari, seperti dapat menganalisis suatu masalah, menentukan ide, sampai menyelesaikan masalah-masalah yang ditemui. Dengan kritik, kendala saat menyelesaikan setiap praktek karena tidak terlalu memahami materi, lalu software untuk mengcompile saat dijalankan terlalu lama mengeluarkan output. Dengan saran, diharapkan dosen dapat mengajar lewat Zoom atau Jmeet dengan lebih sering untuk meningkatkan pemahaman para mahasiswa dan mahasiswinya. Dengan daftar pustaka yang sudah saya buat. Sekian presentasi laporan dari tugas besar saya dan presentasi program serta run program dari tugas besar saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.